Yusuf Kalla ini adalah memang orang tua yang menurut saya semakin kondisi ini semakin tidak jelas pemihakannya. Konsistensinya terhadap NKRI saya kira patut dipertanyakan, dan memang hampir saja orang ini sangat dekat dengan memang jaringan-jaringan Islam-Islam Wahabi yang ada di Indonesia ini. Dan boleh jadi hal tersebut kenapa misalnya banyak netizen mempertanyakan soal posisinya di Dewan Masjid Indonesia yang tak kunjung melakukan pembersihan terhadap aktivitas-aktivitas takmir masjid yang kadang-kadang mendatangkan orang-orang yang seharusnya bagi kita itu ditolak. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa membawa perpecahan di tengah-tengah umat. Ini justru kemudian menganggap bahwa setiap kritikan yang masuk ke Jokowi itu katanya ditangkap, sehingga sekarang ini susah orang untuk melakukan kritikan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Satu banyak ingin beliannya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Twig atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan itu agar menjadi balance, agar terjadi kontrol pemerintah. Dan kalau Pak JK bertahan itu dijamin konstitusi, ya. Dan kalau ditanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa urusan dengan politik, saya kira hindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Hal inilah yang kemudian membuat salah seorang pendukung Jokowi, mak-mak NKRI saya menyebutnya, atau Nyai Dewi Tanjung, meradang. Dan seperti ini yang disampaikan oleh Dewi Tanjung. Yusuf Kalla ini sedang sibuk berkuat-kuat di media sosial. Dia bilang, kenapa sih ya kalau kita mengkritik pemerintah langsung ditangkap polisi? Hello Pak Yusuf Kalla, Anda seorang mantan pejabat negara. Bagaimana perasaan Anda apabila difitnah, dihina, ya, lalu disebarkan hoax yang tidak menggunakan Anda? Apalagi pemerintah. Tentu kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak mau melihat begitu banyaknya ujaran hoax yang dilakukan, yang disebarkan oleh para karun khilafah, ya, yang anti pemerintah. Hanya ini ya mau mengatakan kepada Yusuf Kalla ini, bapak yang sudah tua sekali, yang aktif, dia tidak pernah puas dengan ketuaannya dan tidak pernah mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kenapa dia bisa mengatakan bapak ini ya, bapak Yusuf Kalla yang sudah tua ini tidak bersyukur? Harusnya di usia dia yang sudah tua ini dia tinggal menikmati usianya yang sudah uzur, menimang cucu dan hidup damai. Bapak Yusuf Kalla, ada dua kesalahan besar yang Anda lakukan di negara ini. Satu, Anda ketua Dewan Masjid di Indonesia. Tapi kenapa Anda membiarkan para ustadz khilafah bercelana cingkrang, berjidat hitam, menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan di dalam isi ceramah mereka? Dan itu fakta. Saya tidak pernah mengatakan. Dan Anda sebagai ketua Dewan Masjid harusnya Anda melarang itu terus membiarkan dan seolah Anda mendukung, ya. Maunya Anda apa? Anda kurang puas menjadi wapres. Kurang apa lagi Anda mencari makan di sini, mencari kekayaan di negara Indonesia? Harusnya Anda ikut membantu mendamaikan, mengademkan situasi agama yang tengah berkecamuk di Indonesia. Tapi faktanya Anda justru ikut memanas-manasi Yusuf Kalla, ya. Ingat betul, itu kesalahan terbesar Anda menjadi ketua Dewan Masjid. Aksi anarkis mengganggu stabilitas keamanan negara. Kedua, kesalahan Anda terbesar Yusuf Kalla. Dengar, Anda ketua PNI, tapi Anda membiarkan ambulan-ambulan PNI berada di tengah-tengah demo anarkis yang ada di negara ini. Yang alim-alim, yang paling sibuk begitu. Ya, Anda tega melihat bangsa dan negara yang terpecah.
siapapun yang berbuat zolim pada negara ini, pada rakyat Indonesia, pada pemerintahan yang sah, satu persatu dia akan dibinasakan oleh kekuatan konstitusi. Dan saya yakin, dan Anda salah satu. Anda bilang kenapa kita mengkritik pemerintah lalu dilaporkan polisi dan ke polisi. Loh, anak Anda begitu ada kata-kata Caprin lalu dia membawa begitu banyak lawyer untuk melaporkan orang yang mengatakan kata-kata Caprin. Introspeksi diri, bos, ya. Jangan hanya bisa melempar, tapi Anda tidak mau bersih. Oke? Sadar, Anda sudah tua, berbuat baiklah, menjadi orang yang sudah tua. Berikanlah contoh yang baik kepada kami generasi ini. Terima kasih. Oke, saya kira jelas ya. Apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung ini menurut saya sangat rasional. Pertama, bahwa Pak JK memang ini seperti yang saya sampaikan di awal video, memang sangat dekat dengan orang-orang yang kita indikasikan, orang-orang yang senantiasa membuat kekacauan di negara ini dengan membawa paham khilafahnya. Kemudian yang kedua, Yusuf Kalla ini sepertinya memang tidak puas dengan jabatan yang dicapainya. Padahal dia adalah mantan wakil presiden 2 kali. Satu periode di periode SBY, kemudian satu periode di periodenya Jokowi. Nah, yang perlu kita satu paham sebenarnya adalah bagaimana seluruh aktivitas orang-orang ini kita pastikan tidak ada satu pun juga yang melanggar apa yang menjadi tatanan kehidupan bangsa kita. Oleh karena itu, tentu tugas kita semua memberikan pengawalan sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat luas. Karena jangan sampai apa yang dipatwa-patwakan atau disampaikan orang-orang seperti ini kemudian itu menjadi pembenaran di telinga masyarakat. Jadi mesti memang dikanter. Saya salut dengan Nyai Dewi Tanjung yang begitu getol, berani, jujur melawan mereka semua yang punya agenda untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Dan saya kira JK posisinya adalah ada dalam posisi yang memang tidak berpihak kepada situasi NKRI hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau ku hargai.